Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali gabung di kampus terbuka Rocky Gerung Official Forum News Network. Memang kita dedikasikan untuk itu ya, Bung Rocky saya kira ya. Ini tiap hari kita update berbagai persoalan, tapi kemudian kita larikan ke konteksnya secara akademis juga. Gitu. Ya, ini public policy itu kan selalu ada pakemnya tuh, yaitu social policy. Public policy itu tukar tambah politik. Jadi kebijakan publik itu diselesaikan di DPR, tukar tambah politik. Tapi kalau public policy sebagai tukar tambah politik kebijakan tidak memperhatikan social policy yang adalah hak publik, itu berantakan public policy-nya kan. Ya. Ujung dari public policy adalah untuk menyelenggarakan social policy. Kebijakan sosial itu nggak mungkin ditukar tambah. Dan itu yang kita inginkan, pemerintah tahu bahwa rakyat itu mengontrol terus public policy. Nggak pernah ada public policy yang final kalau ternyata social policy-nya berantakan tuh. Ya. Itu yang terjadi dalam banyak kasus soal gagal ginjal juga misalnya, kan itu public policy, tetapi rakyat menuntut keterbukaan, itu namanya social policy. Nah, seringkali pemerintah melakukan public policy tanpa memperhitungkan social policy. Demikian juga soal tadi kereta itu, ngapain adu cepat memiliki kereta cepat? Toh kereta cepat itu bukan punya kita, itu kan punya Cina tuh, atau kita beli dari mana tuh. Demikian juga jalan kereta api. Lain kalau pemerintah Indonesia bilang kami sudah mampu untuk menandingi teknologi Cina, itu baru kita bilang punya kita. Kalau ini semua barang kita beli kok. Kan kalau kita punya uang, apa susahnya kita bikin kereta cepat dengan beli punya orang itu. Jadi memamerkan sesuatu yang juga absurd. Barang yang kita beli itu dibeli lebih dahulu oleh Laos, jadi Laos lebih dulu. Laos juga nggak bilang kita lebih dulu, kita beli lebih dulu, bukan kita punya lebih dulu. Itu cuma soal uang yang tersisa aja. Ya. Oke, mari kita bicarakan dua hal itu tadi ya, soal gagal ginjal dan kemudian juga soal klaim dari Menteri Perhubungan bahwa negara-negara lain itu iri dengan Indonesia karena Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki kereta api cepat. Nah, soal gagal ginjal kita mulai ya, karena ini angkanya itu orang mungkin nggak terlalu perhatian karena tidak terjadi bersamaan. Ini angkanya lebih tinggi dari Kanjuruhan, Bung Rocky ya. Kalau di Kanjuruhan 135 orang dan kemudian 145 sementara gagal ginjal ini sudah tembus 145 orang. 145 balita lah kita belum sebut sebagai kalau orang itu mungkin yang dewasa kita sebut itu ya. Nah, tetapi ini kan sama-sama mengerikan dan kemarin Anda singgung harusnya yang begini-begini Komnas HAM juga masuk dong. Jangan hanya sibuk urusan Kanjuruhan. Tapi ternyata sekarang saya nggak tahu kita nggak mau mengklaim juga apakah dia mendengar pernyataan Anda atau apa, tapi sekarang Komnas HAM udah mulai masuk ke masalah ini, ke gagal ginjal ini. Iya, dia dengar nggak dengar FNN, yang penting kita tahu akhirnya Komnas HAM mengerti bahwa ini persoalan human rights, ini bukan sekedar persoalan kimia yang salah dipasang, ini bukan sekedar perselisihan kebijakan antara BPOM dan Departemen Kesehatan, tetapi hak kita rakyat untuk memperoleh kesehatan di atas segala-galanya itu. Dan Komnas HAM didesain untuk menjaga supaya hak itu tidak hilang sekedar dalam percakapan politik. Jadi bagus Komnas HAM di akhir masa jabatan yang sekarang, karena bentar lagi kan seminggu lagi itu diganti ketua Komnas HAM, memperlihatkan bahwa dia mampu untuk membaca yang disebut elemen of justice di dalam kebijakan. Ini semua ada soal elemen of justice. Buat apa kita bayar BPJS kalau pada akhirnya kita alami musibah ini, yaitu masa depan anak-anak kita hilang akhirnya. Dan itu mesti dikaitkan dengan seluruh grand strategi dari Presiden Jokowi yang ingin melihat anak-anak Indonesia ini 2045 betul-betul jadi dividen demografi itu. Nah, sekarang dividennya udah hilang itu. Kenapa? Karena investasinya nggak ada. Kan investasi pertama dalam kesehatan adalah lakukan SOP yang betul-betul detail itu. Sama seperti sebelum menerbangkan pesawat itu seluruh perlengkapan instrumen itu diuji ulang gitu. Itu juga harus dilakukan di wilayah kesehatan, bahkan harus melebihi dari kecanggihan perawatan pesawat kan. Karena ini soal generasi ini adalah pesawat Indonesia masa depan. Dan kalau dia hilang hari ini hanya karena kekonyolan SOP dari pemerintah, itu artinya kita minta pertanggungjawaban negara. Jadi sekali lagi Komnas HAM tuntut pertanggungjawaban
pertanggungjawaban negara. Kenapa menghilangkan nyawa pesawat-pesawat kita, yaitu generasi muda untuk masa depan? Dia nggak bisa terbang lagi untuk memenuhi dividen demografi yang dibayangkan di 2045 itu. Ini bukan soal kecil, soal kesalahan teknis. Ini soal kebijakan yang tidak mampu untuk melindungi kesehatan bangsa ini. Ya. Oke, sebelum saya ajak Anda ngomonginnya high tech, ini berkaitan dengan soal kereta api cepat Cina Jakarta Bandung yang akan diteruskan ke Surabaya, kita ngomong juga di Bandung. Ini para pengrajin tahu tempe itu akan melakukan boykot. Jadi 3 hari ke depan ini warga sekitar Bandung tidak bisa makan tahu tempe karena harga kedelai itu terus meningkat. Sementara kita kemarin bicara juga soal stok beras yang sudah mulai menipis. Jadi kok banyak sekali hal-hal yang elementer yang mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah jadi terabaikan seperti ini. Itu bagi tukang tempe, dia nggak peduli mau kereta cepat segala macam, tapi kalau tempe jadi lambat itu masalah utamanya di situ tuh. Jadi betul, keadaan kita tuh kayak orang mau bikin pesta, lalu dibikin undang apa namanya ya, pembuat pesta ini apa namanya itu, event organizer itu, IO-nya gitu ya. IO-nya udah ada, tapi tetangganya itu hanya bisa nonton pesta itu, sementara pesta digelar besar-besaran, hujan deras, pelan-pelan rumah tetangganya hanyut itu di tengah pesta pora ekonomi istana. Jadi kita jadi paradoks kan, ada kereta cepat akan tiba di Bandung dan itu dipromosikan sebagai kemewahan Indonesia. Pada saat yang sama, pedagang-pedagang tempe yang menunggu penumpang turun untuk beli tempe nggak bisa jual tempenya dan tahunya kan. Jadi kita membayangkan Indonesia ini betul-betul dari satu sudut pandang yang absurd sebetulnya. Presiden Jokowi terus membayangkan ibu kota negara kereta cepat, sementara di bawah ibu kota negara, di belakang stasiun kereta itu bergelimpangan rakyat miskin. Jadi apa gunanya sebetulnya berlomba-lomba untuk lebih dahulu memiliki kereta cepat, lebih dahulu memiliki ibu kota yang keren. Sementara rakyatnya itu nggak akan naik kereta cepat itu, nggak akan datang ke ibu kota. Dibuat apa sebetulnya itu? Itu yang kita sebut sebagai rasa kesosialan atau batin sosial presiden itu hilang. Dia bilang dia pro Wong Cili, tapi dia lebih ingin di atas penelitian Wong Cili itu lalu lalang kereta cepat. Itu yang dulu Peter Berger merumuskan dengan baik. Raja-raja itu bikin piramida, padahal di dasar piramida itu adalah bergelimpangan tulang belulang dari mereka yang dipaksa untuk membangun piramida. Itu perumpamannya kira-kira begitu, kalau dipahami perumpamannya. Ya. Nah, oke, mending kalau betul itu klaim itu betul gitu ya. Karena ini kan konteksnya begini, ternyata ini Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa ini setelah selesai kereta api cepat ini akan Jakarta Bandung akan diteruskan ke Surabaya, begitu ya. Dan kemudian dia menyatakan bahwa ini negara-negara Asia Tenggara seperti saya sebutkan tadi iri dengan kita karena kita jadi pemilik pertama. Saya penasaran dengan berita ini, tanggalnya berapa sih beritanya? Oh, tanggal 28, berarti ini berita kemarin. Kemudian saya coba googling gitu ya. Ternyata pada tanggal 2 Desember 2021 itu Laos itu sudah lebih dulu meresmikan kereta api cepatnya. Jadi artinya, dan ini beritanya saya baca di mana di CNBC disebutkan bahwa RI disalib. Nah, Laos negara pertama punya kereta cepat di ASEAN. Walaupun kita sebenarnya sama-sama tahu ini sama-sama utang dengan Cina gitu. Tapi persoalannya klaim bahwa banyak negara iri pada kita itu, saya bikin, nah ini yang kemarin kita sebut ya, ini ada hiperrealitas, ada atau Anda menyebutnya sebagai dilusi, gitu. Dan sudah menular ternyata ke kabinet gitu. Ya kabinet akhirnya mereka mengaku bahwa mereka hanya ingin pamerkan sesuatu supaya orang lain iri, gitu. Supaya tetangga iri. Itu sama dengan ya tetangga sama tetangga merasa ini mobilnya baru, rumputnya lebih hijau tuh. Jadi buat apa mengiri-irikan sesuatu yang bukan punya kita? Laos pasti nggak banggakan itu karena Laos tahu dia berutang kok. Jadi kalau kita bilang kita lebih dahulu, ya udah kita antri aja ke minjem uang untuk beli itu kan. Itu sama dengan fenomena dulu ketika tas mewah Hermes itu masuk Indonesia, itu di Plaza Indonesia itu, di Grand Indonesia sekarang itu. Satu waktu saya lewat di situ. Ini cerita mungkin 20-30 tahun lalu itu. Ada orang antri di depan toko yang jual Hermes. Lalu saya iseng tanya itu, kenapa antri beli barang ini? Supaya bisa dipamerkan di arisan nanti tuh.
Jadi ibu-ibu waktu itu ngantri untuk beli tas Hermes supaya bisa dipamerkan. Kalau kita tanya itu punya ibu ya? Iya, ini punya saya. Iya, tapi itu buatan asing, bukan buatan kita kan. Jadi mereka ini juga sama itu membanggakan. Pada waktu itu bahkan ada, ini cerita flashback aja nih. Jadi arisan itu 10 orang ibu-ibu, dia patungan untuk beli Hermes supaya ganti-gantian pakainya itu. Senin ibu A, besok ibu B, segala macam. Karena nggak mampu beli tuna yang harganya waktu itu mungkin paling murah 200 juta itu. Sama juga dengan fenomena kereta cepat. Ini memamerkan ke tetangga ternyata. Bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Karena rakyat nggak pernah tahu, lu mau pamerin nggak pamerin, kita nggak ngerti itu yang melayang di atas kita itu, kita pernah naik nggak tuh. Tukang tempe di Bandung itu merasa ini apa ini di atas apa namanya ranca eke itu ada barang melayang-layang. Tapi nanti orang akan bilang kan Indonesia memiliki pertama. Ya buat apa memiliki pertama? Apa gunanya itu? Kalau anak-anak yang tadinya diharapkan di 2045 jadi pemikir bangsa akhirnya tewas karena kekonyolan ginjal yang nggak bisa diprediksi oleh pemerintah kan. Jadi bagian-bagian sensasional itu justru yang dipamerkan oleh pemerintah. Kami bangga punya kereta cepat. Apa gunanya kereta cepat itu dalam 8 tahun udah diatasi oleh apa namanya helikopter city itu yang bisa hinggap di semua bangunan. Jadi buat apa pamerin hal yang pada akhirnya jadi obsolete? Teknologi kereta itu ntar lagi udah jadi barang busuk itu nggak akan lagi dipakai orang karena ada teknologi baru. Jadi kita mau hijrah dari satu teknologi konvensional ke teknologi high tech, tapi kita nggak siapin SDM-nya. SDM kita kekurangan gizi semua kan. Itu tahu tempe aja menghilang. Padahal kita tahu protein murah yang bisa dijangkau oleh publik, oleh rakyat kita, saya kira ya. Itu trade off. Nah, hal-hal seperti ini kan mesti Ibu Mega yang peka. Karena Bung Karno nggak pernah berpikir teknologi tinggi sebelum rakyatnya mampu untuk membeli tahu dan tempe. Selama wong cilik masih disebut marhaen, itu nggak ada gunanya. Bandung itu akan dilewati oleh kereta api super cepat yang kita hutang. Di bawah rel kereta itu masih ada marhaen yang dulu ditemukan oleh Bung Karno di tahun 30-an itu, yang juga merupakan pendukung PDIP, sementara PDIP berantakan hari ini. Jadi banyak kekonyolan yang kita lihat hari-hari ini hanya karena ambisi ambisi palsu sebetulnya ya. Mau showcase, namanya showcase, pamerin kita punya kereta cepat. Sama Bung Karno dulu pamerin kita punya Monas, padahal Monas itu emas di atasnya itu sumbangan dari rakyat, tapi lebih baik disumbangin rakyat daripada berhutang pada Cina yang nantinya akan ambil alih rel kereta itu kalau kita nggak bisa bayar. Oke, nah ini tadi Anda saya jadi teringat lagi nih ketika Anda ngomongin soal tas bermerek tadi, karena kemarin itu rupanya kita sempat lewat ini, ada fenomena yang saya kira penting juga kita kemukakan. Ini heboh di kalangan netizen, katanya jaksa penuntut Putri Chandrawati itu menggunakan tas mewah, ya mereknya Fendi. Rupanya dia tahu kalau Ibu Chandrawati kan koleksi tas Putri Chandrawati kan koleksi tas mewahnya banyak gitu. Nah dia rupanya bawa itu dan ketika disoroti oleh media massa, akhirnya Kejaksaan Agung memberikan penjelasan bahwa itu tas apa, tas abal gitu, tas KW lah gitu, buatan saya nggak tahu buatan mana, buatan Bandung kalau nggak salah ini. Itu namanya itu juga bisa dipersoalkan oleh pemilik merek aslinya kan itu pemalsuan kan. Kan netizen tahu itu tas bermerek karena mungkin lihat mereknya Hermes, tapi dan bilang ini Hermes palsu. Loh, itu artinya Indonesia tukang palsu. Bikin aja kenapa nggak disebut merek tas itu adalah apa namanya ini yang nama Indonesia gitu kan. Ya Tanggulangin. Kalau di Sidoarjo ada tas kulit Tanggulangin, di sana bagus juga. Bandung juga banyak saya kira tas-tas seperti itu. Iya, kan itu poinnya begitu. Jadi kalau Jaksa Agung atau Humasnya bilang enggak itu tas palsu hanya pakai merek yang sama dengan yang di luar negeri, itu artinya juga pemalsuan. Jadi Jaksa Agung menyetujui pemalsuan, kan lebih gila lagi. Jadi konyol, konyol. Ini kebetulan tasnya kalau nggak salah disebutnya mereknya Fendi. Ini harganya berapa puluh juta, puluhan juta juga harganya begitu. Jadi
ini konyol semua, dia pakai asli juga, ini menjadi persoalan karena bagaimana mungkin jaksa yang pegawai negeri gitu menggunakan barang yang mahal-mahal begitu, kalau toh kemudian diakui palsu itu juga persoalan juga gitu. Itu persoalan dari segi trademarknya, juga persoalan dari mentalnya. Ngapain mesti beli barang palsu yang sekedar mereknya aja? Itu kan dia cuma beli merek kan. Ya. Jadi kropos juga batin si jaksa ini tuh. Jaksanya jaksa perempuan ya. Perempuan, dia perempuan dia. Kalau laki-laki itu lebih parah lagi kalau laki-laki nenteng tas perempuan. Karena itu ibu jaksa, ngapain ibu jaksa memalsukan identitas? Ibu kan dia bisa bilang ini tas saya, ini merek Indonesia tuh. Nah. Tapi dia ingin dikenang sebagai pemilik Fendi. Ini yang dalam ilmu fashion disebut conspicuous consumption, artinya mengkonsumsi sesuatu yang palsu sebetulnya nggak diperlukan, tapi demi pencitraan dia konsumsi. Nah, mestinya juga ibu pemilik Fendi ini omelin humasnya, ngapain bocorin? Nanti saya diketawain buat saya hanya sedang nenteng-nenteng merek palsu kan itu kan. Jadi komplikasi juga karena nggak. Ini kan karena pembelaan cepat-cepat kan supaya selamatlah wajah Mahkamah Kejaksaan Agung. Padahal publik tahu bahwa Kejaksaan Agung itu tetap menjadi sarang dari bertambah kasus itu soalnya. Tapi bagi kita banyak, ini bukan hanya kekacauan tapi kekonyolan gitu, makin banyak kekonyolan semacam itu kita juga makin senang gitu ya. Itu kelihatannya sama dulu ngikutin. Oh, itu terinspirasi dari Pak Muldoko dulu ya yang membanting jamnya itu. Richard Mills ya waktu itu ya, jam-jamnya. Dan ya, itu juga Pak Muldoko tuh ngapain beli barang palsu? Oh, dia dapat barang yang bagus kan, tapi ya udah ya. Ya mungkin juga ini barang beneran tapi akhirnya dibanting aja daripada malu. Tapi begitu dibanting ya malu juga karena ternyata barang palsu kok dikoleksikan gitu. Sama juga di soal Fendi ini ya, Fendism ini. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya buat kita. Ya, sebelum kita makin konyol dalam peradaban. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada kekonyolan dalam 0%. Gitu ya. Balikkan semua pada 0% itu. Kesederhanaan juga. Oke. Thank you. Sip.